Dokter muda cantik diselingkuhi sangat hamil. Cerita pendek. Diselingkuhi ketika masih hamil seperti Kinan layangan putus adalah mimpi buruk setiap wanita. Namun mimpi itu sungguh terjadi di kehidupan Mutiara Sangaji, dokter cantik yang melewati pengalaman pahit bersama mantan suami. Perselingkuhan itu terjadi ketika Mutiara masih menjalani pendidikan kedokteran sebagai dokter muda atau koas. Ia menikah dengan kasihnya setelah berpacaran selama 2 tahun. Kala itu tak terbesit keraguan di hatinya untuk menerima lamaran sang kekasih. Mereka yakin karena memang kita sudah 2 tahun pacaran meskipun LDR. Keluarga kita juga sudah dekat. Sudah dekat dua-duanya. Niat dia awalnya baik, jadi saya pada awalnya yakin. Kata Mutiara ketika berbincang kepada Hai Bunda belum lama ini. Akan tetapi kepercayaan itu terasa sia-sia menjelang pernikahan mereka. Saudara Mutiara mengaku bahwa ia melihat sang kekasih bergandengan tangan dengan wanita lain di sebuah mall. Setelah mendengar kabar itu, calon suaminya langsung terbang ke Jakarta dan meyakinkan keluarga Mutiara bahwa wanita itu bukanlah siapa-siapa. Hal tersebut sempat membuat Mutiara merasa goyah. Sebenarnya dari awal pacaran juga kita nggak terlalu terbuka, dan menjelang pernikahan banyak muncul cerita aneh-aneh. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Pernikahan tinggal beberapa hari lagi, ujarnya. Setelah menikah, Mutiara bahkan tidak mendapat kebahagiaan dari laki-laki tersebut. Ia kesulitan berkomunikasi setiap kali suaminya pergi berdinas. Pesan teks diabaikan dan telepon istri tak pernah diangkatnya. Semua kecurigaan Mutiara pada akhirnya terbukti ketika sang suami tengah bertugas di Amerika. Ia mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Hatinya langsung hancur bak tersambar petir. Namun dengan sigap, Mutiara langsung mengumpulkan semua bukti. Pasti nangis, merasa terjatuh, bingung mau ngapain, tapi lega karena perasaan yang selama ini Tiara rasakan selama pacaran ternyata terbukti. Karena selama ini mereka selalu bilang aku selalu overthinking. Kesannya aku yang salah, ternyata memang firasat aku yang benar. Ada sesuatu yang aneh dari dia, tuturnya setelah ketahuan berselingkuh. Keduanya tak bisa langsung bercerai, mengingat Mutiara yang sedang mengandung anak pertama mereka. Usia kandungnya sudah masuk ke 7 bulan. Mereka pun hanya terpisah untuk sementara. Pada masa saat itu, Mutiara masih mencoba mendukung karir suaminya meski ia sangat terluka. Namun lagi-lagi sang suami tega mengkhianatinya. Suami Mutiara sempat menghilang berbulan-bulan tanpa kabar, hingga pada akhirnya ia kembali ke hadapan Mutiara dengan tato di tubuhnya. Ia mengaku bahwa tato tersebut merupakan tulisan dari nama anak mereka. Namun yang namanya perempuan memang tidak mudah dibohongi ya. Itu tato kayak diubah jadi nama anak aku. Jadi kan aku bisa baca nama belakangnya bukan nama anak aku. Jadi tatonya kayak ditimpa. Ternyata itu tato nama perempuan lain yang bersamanya di Amerika, ucapnya. Kebohongan demi kebohongan terus dilontarkan dari mulut suaminya pada saat itu. Bahkan Mutiara juga mengalami trauma akibat body shaming yang dilakukan oleh mantan suaminya. Baca Bunda, menikah di usia muda, Mutiara adalah calon dokter yang sangat cantik. Namun semua itu terlihat kurang di mata sang suami, sang mantan yang kerap melakukan body shaming. Suami Mutiara pada saat itu selalu memintanya untuk mengurangi berat badan. Padahal berat badan Mutiara sudah termasuk ideal. Akan tetapi ia selalu dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Waktu aku belum hamil, masih kurus saja dia suka membeda-bedakan aku sama perempuan lain. Dia bilang aku gendutan dan segala macam. Itu pembunuhan karakter yang menurutku karena aku jadi tidak percaya diri. Kata Mutiara, kalau pulang kantor dia selalu ngebully aku. Katanya teman-teman dia ngetawain dia karena istrinya gendut, ujarnya. Setelah ketahuan berselingkuh, suami Mutiara langsung mendapatkan ganjarannya, Bunda. Bukan cuma karena pengkhianatan sang istri, ia mendapat hukuman karena menghilang tanpa kabar dan membuatnya harus mendapati sanksi dari tempat kerjanya. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya bukan karena selingkuh saja, tapi memang ada pelanggaran norma-norma. Dia juga sempat kabur, tidak ada kabar dan mengabaikan tugasnya. Ia bercerita, Aris yang selingkuh malah katai Kinan gila. Contoh gaslighting
Ini kata psikolog. Setelah melahirkan anak yang mengurus berbagai proses, Mutiara Sangaji akhirnya resmi bercerai di usia 24 tahun. Mantan suami yang kini hidup bersama selingkuhannya juga sudah dikaruniai anak. Sebelum bercerai, Mutiara akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut tak pernah menyimpan rasa kepadanya. Semua yang dilakukan selama pernikahan itu hanyalah sandiwara. Dia dari awal enggak ada rasa sama aku, tuturnya. Ketika berpisah untuk terakhir kalinya, ayah Mutiara berpesan kepada mantan menantunya untuk tidak lagi muncul di hadapan sang putri. Ia tak ingin melihat putri kesayangan disakiti lagi. Namanya selingkuh itu kan tabiat, kedepannya mungkin selingkuh lagi. Papa bilang kalau kamu lanjut sama dia dan papa sudah meninggal tapi kamu diselingkuhin lagi, bisa-bisa papa bangun dari kubur. Kata Mutiara butuh waktu lama untuk Mutiara sembunyikan luka, namun ia tidak menyangka doanya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Bunda, menjadi seorang korban perselingkuhan membuat Mutiara mengalami trauma dan luka yang mendalam. Hingga saat ini ia masih berusaha payah membangkitkan kembali rasa percaya diri. Setelah bercerai, Mutiara harus melakukan konsultasi dengan psikolog hingga psikiater untuk memulihkan mentalnya. Di satu sisi, ia berjuang untuk tetap kuat demi anak pertama yang bahkan tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sejak masih di dalam kandungan, suatu hari Mutiara berdoa kepada Tuhan agar dapat menemukan pengganti ayah untuk putri kecilnya. Sebelum menginjak usia 2 tahun, tak disangka doa tersebut terdengar dan langsung dikabul. Seorang pria bernama Bimo menghampirinya ketika ia sedang bekerja. Sempat merasa takut, Mutiara lama-lama merasakan ketulusan Bimo dan mulai membuka hati untuknya. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menikah. Setelah berpacaran selama 2 minggu, Bimo langsung melamar Mutiara. Mereka pun menikah 6 bulan kemudian. Setelah proses cerai beres, entah bagaimana suami saya yang sekarang datang. Kantornya dekat sama kantor saya. Sampai hari ini dia jadi orang yang selalu menyemangati saya. Ujarnya Mutiara bercerita. Suaminya yang sekarang merupakan seorang pria mapan. Meski sangat mapan, suaminya tak pernah mencibir dalam hal apapun, termasuk bentuk tubuh Mutiara. Bahkan di pernikahan keduanya, Mutiara sempat mengalami kenaikan berat badan hingga 50 kilo. Ketika hamil anak kembar, namun suaminya selalu memperlakukan Mutiara dengan sangat manis. Ia bahkan menjadi anak sambung yang sangat baik untuk putri pertamanya. Prinsip dia itu kalau saya beri 1, dia balas berkali-kali lipat. Dia memperlakukan saya dengan layak, membuat saya bahagia. Dia menganggap anak saya seperti anak kandungnya. Dia juga selalu mengabari saya, selalu mencari saya, beda banget sama yang sebelumnya, tutur Mutiara. Kini menjadi bunda 3 anak. Mutiara bersemangat mengembalikan berat badannya seperti semula. 2 tahun ia melewati dengan rutin berolahraga dan diet sehat hingga menjadi seperti dulu. Saat ini Mutiara sudah menjadi dokter dan kerap membagikan tips diet sehat serta menjadi motivator bagi mereka yang mengalami masalah obesitas. Pernah mengalami pernikahan yang pahit, Mutiara tetap bersyukur dengan takdirnya. Ia bahkan berterima kasih kepada si pelakor karena telah mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tanpa mereka, saya tidak berada di posisi ini. Saya masih ada di posisi yang lama. Saya stres, berantem mulu. Jadi saya bersyukur karena sekarang bahagia dan pelan-pelan bisa bangkit walaupun masih agak sedikit trauma, ungkapnya. Semoga menjadi pelajaran.